Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan coba untuk memijahkan ikan glowfish ya teman-teman, dengan apa yang saya tahu ya, dan yang saya cari-cari juga, cari tahu perbedaan jantan dan betina segala macam ya teman-teman, dan cara memijahkannya ya tentunya. Dan saya akan coba malam ini ya, apakah akan berhasil atau tidak ya teman-teman. Dan untuk prosesnya langsung saja kita mulai supaya teman-teman juga tahu perjalanannya nanti seperti apa kalau misalkan berhasil ya teman-teman. Tetapi kalau gagal nanti, jika teman-teman ada yang mau tambahkan saran ataupun koreksi dari apa yang saya lakukan sekarang ya, langsung saja, jangan sungkan-sungkan, silahkan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita mulai untuk memilih indukannya dulu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi indukannya ini ikan glowfish yang dulu kita rescue ya, punya bibi saya yang waktu itu hampir kekeringan di kolam ya teman-teman. Jadi ini untuk ukurannya sudah siap, sudah pas jadi indukan. Tetapi yang saya lihat ini untuk pejantannya hanya ada 2 ekor ya teman-teman. Waktu itu jumlah totalnya ada 12 ekor, tetapi kebetulan ada yang lompat satu dan saya lihat mati juga satu, mungkin tinggal 10 ekoran. Dan ini yang di luar ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ekor teman-teman. Mungkin ada yang ngumpet juga satu, atau mungkin ada yang nggak ketahuan sudah mati ya teman-teman, tetapi nggak ketahuan ya, karena ini ke belakangnya itu bisa ngumpet-ngumpet ke dalam batu ya teman-teman. Dan waktu itu saya temukan satu, ada yang mati di sebelah sini teman-teman, dan yang di sebelah sini itu kejebak ya di batu, tidak bisa keluar lagi. Lalu yang satunya lagi lompat karena waktu itu kaget pas mati lampu teman-teman. Nah, jadi sisanya tinggal segini ya, kita anggap sisanya tinggal segini. Dan jantannya itu hanya ada 2 ekor ya. Dan untuk membedakan jantan dan betinanya, ketika ukuran ikannya sudah siap menjadi indukan, itu sangat mudah sekali ya teman-teman. Kalau yang betina itu perutnya sudah pasti besar karena dia bawa telur ya, dan cenderung bulat ya teman-teman, kepalanya kecil. Lalu untuk jantan, walaupun tubuhnya kecil, posturnya itu sedikit memanjang, lalu kepalanya terlihat lebih besar karena tubuhnya sedikit memanjang ya teman-teman, tidak bulat ya. Atau bisa dibilang ya, kalau betina itu kelihatan berpunuk teman-teman, tetapi kalau untuk jantan itu dari jidatnya sampai ke punggung itu hampir rata ya teman-teman, landai, tidak seperti berpunuk ya. Nah, oke, saya akan pilih dulu untuk ikannya di sini. Saya akan pilih-pilih indukan betinanya dulu ya teman-teman. Kalau jantannya sudah pasti saya akan kasih 2, tetapi untuk betinanya saya akan kasih 1 ya, supaya maksimal pembuahannya. Dan kalau misalkan ada jantan yang belum birahi, nah itu saya harap yang satunya lagi birahi ya teman-teman. Nah ini saya pilih-pilih dulu, dan nanti kalau misalkan sudah saya pilih-pilih, saya akan lanjutkan lagi videonya ya teman-teman.
Nah, oke teman-teman, saya hanya dapat dua ya, satu jantan dan satu betina. Dan barusan saya lihat ke belakang itu ada satu lagi jantan ngumpet di belakang, tetapi lebih kecil dari yang ini ya. Semoga yang ini juga bisa mau ya teman-teman. Tetapi nanti kalau misalkan ikannya keluar terus ada kesempatan, pasti saya akan ambil juga ya. Tapi untuk sekarang kita lanjutkan saja ke tahap berikutnya ya, karena ini juga sudah ada satu jantan dan satu betina ya teman-teman, atau satu pasang ya. Nah oke, kita langsung masukkan ikannya ke akuarium yang sudah saya siapkan untuk tempat mereka memijah ya teman-teman. Nah oke teman-teman, saya sudah siapkan tank ya yang ukurannya 30 kali 15 ya teman-teman, dan untuk tinggi air ini hanya 12 cm ya kurang lebih. Dan saya sudah buat juga ini untuk tempat telurnya ya teman-teman, dari kresek ya. Nah dari kantong kresek hitam, karena katanya ikan globfish itu sifatnya itu bukan mengerami telur di mulut teman-teman, jadi ikannya itu menempelkan telurnya di media-media yang ya agak kasar seperti ini ya teman-teman. Dan lampunya juga ini saya pakai senter ya, karena untuk sebentar doang ya teman-teman, hanya untuk di video. Nanti kalau sudah ini pasti harus digelapkan dulu ya teman-teman, atau dengan lampu ruangan juga itu sudah bisa ya teman-teman. Nah, dan untuk ikannya, nah di sini pasti lebih jelas ya teman-teman. Kalau sudah di tank ini pasti lebih jelas ya. Nah, ini untuk betinanya, dan ini airnya saya ambil dari lama teman-teman. Saya sudah endapkan dulu, jadi suhunya sudah sama dengan akuarium yang besar ya teman-teman. Dan ini sudah running juga, saya pakai aerator ya teman-teman, jadi airnya juga bukan air yang didiamkan jenuh ya teman-teman. Nah, itu jantannya satu dan ini betinanya ya. Jantannya warna merah ya teman-teman, itu bukan pink ya, itu warna merah. Nah kalau warna pink beda lagi teman-teman, agak sedikit pucat dari yang globfish warna merah ya. Dan untuk betinanya itu warna ungu ya teman-teman, dan perutnya sudah besar sekali ya. Nah, semoga mereka mau memijah di tank ini ya teman-teman. Nah, karena katanya kalau di air baru lalu ada media untuk bertelur, nah ikannya katanya bisa langsung bertelur ya teman-teman. Nah, mereka masih beradaptasi, terus dari gerakannya juga masih seperti ini ya teman-teman. Nah, biarkan saja seperti ini dulu, nanti kalau misalkan kejar-kejaran otomatis itu sudah bisa dipastikan ikannya mau mijah ya teman-teman. Nah betinanya deketin jantan ya teman-teman tuh, terus jantannya juga sama ya, mulai gerak-gerak juga. Nah ini awal yang baik ya teman-teman, semoga berhasil, dan kalau misalkan gagal pun saya pasti akan update ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada salah yang teman-teman ingin koreksi, silahkan ya, jangan sungkan-sungkan, langsung saja masukkan di kolom komentar ya teman-teman, supaya project breeding kali ini berhasil ya teman-teman, dan nantinya kita bisa punya globfish yang banyak ya teman-teman. Tetapi saya belum kepikiran untuk menjual ataupun dikemanain dulu ya, yang penting sekarang kita berhasil dulu untuk memijahkannya ya. Dan kalau misalkan ini berhasil, teman-teman juga bisa contoh, dan ikan globfish teman-teman sudah pasti nantinya bertambah banyak ya teman-teman. Nah, kita tunggu saja 1 hari 1 malam dulu. Untuk sekarang mungkin videonya hanya sampai di sini dulu ya teman-teman, dan semoga kali ini berhasil. Dan kalau misalkan berhasil, teman-teman juga bisa tiru ya, supaya ikan globfish teman-teman juga bertambah banyak. Dan terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.